reuni 212 di Masjid Az-Zikra. Kalau gini, kapan keluarga Arifin Ilham bebas dari karma? Ditulis oleh Jaya Wijaya. Sebelumnya penulis ucapkan belasungkawa atas meninggalnya Amer Az-Zikra, putra dari almarhum Ustadz Arifin Ilham. Penulis bersedih atas meninggalnya beliau di usia yang masih muda, apalagi disebabkan karena masalah penyakit hati atau liver. Sejauh pengalaman penulis, mohon dikoreksi. Penyakit hati biasanya menyerang mereka yang sudah berumur. Jarang sekali terkena kepada mereka yang berusia muda. Bahkan banyak kerabat penulis yang dulunya pecandu rokok dan alkohol. Ada yang baik-baik saja, namun ada juga yang terkena penyakit hati, tapi di usia tua. Namun penulis tidak menutup kemungkinan untuk anak muda yang meninggal karena infeksi hati. Salah satunya bisa disebabkan oleh virus. Yang terkenal adalah virus hepatitis. Apalagi jika ketika kecil atau bayi, seseorang tidak disuntik vaksin hepatitis. Tidak bisa kita pungkiri kalau banyak masyarakat kita yang anti vaksin dan menganggap vaksin haram. Apakah termasuk keluarga Arifin Ilham? Tampaknya kita harus menunggu info yang valid untuk masalah ini, karena memang di berita hanya diinfo kalau putra Arifin Ilham terkena infeksi hati. Kejadian ini menjadi rentetan ujian yang dialami oleh keluarga Arifin Ilham. Setelah kematian Arifin Ilham, lalu perceraian Alvin Faiz. Bukan penulis benci keluarga Arifin Ilham, justru penulis kasihan dengan keluarga beliau yang mengalami rentetan kejadian mengenaskan. Jika penulis jadi mereka, maka penulis akan merenung kenapa sampai terjadi rentetan kejadian mengenaskan tersebut. Penulis percaya bahwa semua yang terjadi di dunia bukanlah sebuah kebetulan, melainkan ada sebab dan tujuan dari Yang Maha Kuasa melalui hukum alam. Anda boleh tidak percaya hukum alam, tapi hukum alam tersebut tetap akan terjadi. Sama dengan halnya hukum gravitasi. Anda boleh tidak percaya, tapi jika lompat dari gedung, maka Anda akan nyungsep juga, alih-alih melayang seperti di luar angkasa. Hukum alam yang paling terkenal adalah karma. Karma didasarkan pada logika. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tidak mungkin kita menanam benih jagung yang tumbuh malah buah melon. Anda menanam keburukan, maka karma buruk yang akan terjadi pada diri Anda. Karma itu netral, beda dengan azab yang hanya berlaku bagi non-muslim. Kalau muslim adalah ujian. Karma terjadi pada siapapun, baik dia percaya atau tidak hukum karma. Berbicara karma, banyak yang mengaitkan kejadian buruk di keluarga Arifin Ilham dengan perlakuan almarhum terhadap Ahok. Arifin Ilham bahagia ketika Ahok divonis hukuman penjara, bahkan mengadakan acara syukuran. Akhirnya beliau terkena penyakit kanker. Penyakit yang menurut Arifin Ilham bisa disembuhkan oleh madu yang dia jual. Tapi penulis sedikit berbeda pendapat di sini. Karena Arifin Ilham terhadap Ahok bagi penulis sudah terjadi dan selesai ketika beliau sakit parah. Adapun kejadian yang dialami Alvin Faiz dan Amer Az-Zikra, bagi penulis ini karma dari hal lain lagi. Karena kalau Ahok, beliau saat ini sudah bebas, punya istri baru, sudah jadi komisaris BUMN, dan menjalani kehidupan yang baru. Jiwa kemanusiaan penulis berkata bahwa tidak adil kalau Ahok sudah bahagia, orang lain masih menderita. Pertanyaannya, karma apa kalau bukan karma Ahok? Jawabannya adalah karma terhadap bangsa Indonesia. Arifin Ilham adalah salah satu ustadz yang mendukung aksi 212. Aksi ini kemudian menimbulkan perpecahan dan efek negatif yang masih dirasakan hingga saat ini. Banyak sahabat yang menjadi bermusuhan karena politik adu domba 212. Tidak sedikit grup keluarga yang ribut karena berbeda pandangan politik. Sudah berapa banyak muslim yang dituduh kafir hanya karena beda pandangan politik? Sudah berapa banyak muslim yang difitnah PKI hanya karena mendukung Jokowi?
Inilah bahayanya politik SARA, yang minoritas memang jadi korban. Tapi Muslim juga banyak yang jadi korban dari politik SARA, yang semakin marak sejak aksi 212 ini. Yang merasakan penderitaan dari politik SARA ini adalah anak-anak bangsa hingga saat ini. Maka sangat masuk akal jika karma kepada keluarga Arifin Ilham juga menimpa anak-anaknya dan terus terjadi hingga saat ini. Celakanya politik SARA yang membuat bangsa Indonesia menderita ini terus diperingati hingga hari ini. Aksi 212 yang membawa karma buruk terus diperingati lewat reuni 212. Dan tebak, di manakah reuni 212 kali ini akan berlangsung? Menurut berita Detik, reuni ini akan diadakan di Masjid Asy-Syigra milik almarhum Arifin Ilham. Penulis tidak tahu harus berkata apa lagi. Maka sangat wajar jika keluarga Arifin Ilham masih terkena karma terhadap bangsa Indonesia hingga saat ini. Lawang politik SARA yang memecah Indonesia dan membawa karma buruk masih dirayakan hingga saat ini. Udah gitu dirayakan di masjid milik Arifin Ilham lagi. Jadi gimana keluarga Arifin Ilham mau terbebas dari karma? Sedangkan mereka tidak menyadari bahwa rentetan kejadian pahit yang mereka alami adalah akibat dari Arifin Ilham yang mendukung aksi 212. Aksi yang membuat bangsa Indonesia semakin terpecah belah hingga saat ini. Begitulah kura-kura. Bagaimana pendapat Anda?